Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita mengenal ada istilah hit and run, ya kan? Jadi diserang kemudian lari. Dalam strategi perang gerilya, hit and run itu sangat populer. Yusuf Mansur juga memakai kaedah ini. Jadi ketika dia melancarkan sesuatu gagasan atau ide, dia sudah memikirkan bagaimana jalan untuk lari. Pak Budiman adalah staf atau pembantu dia yang sangat dekat dulu dalam mengumpulkan dana supaya masuk ke pay trend. Jadi di pay trend itu, kata Budiman, mula-mula itu Yusuf Mansur juga ilegal. Beberapa tahun dia ilegal. Dia baru mendapat lisensi atau izin dari pemerintah itu, atau dari OJK kali ya, itu tahun 2017. Dan selama itu dia tetap meraup uang dari jamaah gitu. Di antaranya yang dia raup itu ada 7.426 orang yang mendaftar memberikan uang DP. Setiap jamaah itu atau setiap anggota itu 3.500.000 rupiah, 3,5 juta dalam paket umroh merdeka janjinya di saat itu. Kalau kita lihat di zaman itu dengan uang 14 juta itu orang banyak travel yang sanggup melaksanakan atau memberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Lalu Yusuf Mansur saat itu dijanjikan, itu setiap jamaah itu harus membayar di saat itu mula-mula dijanjikan membayar itu 25 juta. Tapi begitu DP masuk, maka harga atau ongkos umrah ini langsung naik menjadi 35 juta. Maka banyak anggota di paket Merdeka itu mengundurkan diri. Ketika mereka mengundurkan diri, gitu, itu yang ditunggu-tunggu oleh Yusuf Mansur. Karena begitu mengundurkan diri, berarti ya bisa dia beralibi, ini kan bukan salah aneh, ente yang mengundurkan diri gitu. Lah tapi uangnya bagaimana? Uangnya nggak kembali. Maka dalam hitungan di saat itu, kan setiap orang tuh untuk pay trade-nya mungkin saya itu 7 juta gitu ya, atau 6,5 juta, lupa saya itu. Dan sisanya itu untuk DP umroh gitu. Jadi tiga itu membayar 10 juta. Jadi kalau 7.000 orang gitu, 7.426 orang. Maka di paket itu saja sudah masuk uang ke kantong Yusuf Mansur sebanyak 74 miliar lebih. Tapi Yusuf Mansur ya begitu uang masuk itu nggak bisa ditarik. Begitu uang masuk nggak bisa lagi dikonfirmasi supaya kalau nggak mau uangnya dikembalikan. Jadi dia memakai strategi hit and run. Jadi begitu dia bercerita juga begitu. Misalnya nih, dia bercerita dia pada tahun 2012 pergi ke Amerika. Bertemu dengan pimpinan YouTube, Google, apalagi itu, Facebook. Bahkan di dalam YouTube-nya yang lain dia bilang dia sholat Jumat di kantor Google. Kalau ditanya gitu, dia mulai lari. Ditanya kebenarannya dia mulai lari. Nggak sanggup dia membuktikan atau membuka fakta-fakta. Pertama misalnya nih, tahun 2012 dia sebagai apa gitu. Bertemu dengan direktur-direktur yang mempengaruhi komunikasi di dunia. Sebagai apa? Ini kita tanya, benar nggak dia bertemu? Itu dia paling nggak suka ditanya begitu-begitu. Kemudian dalam cerita lain dia bilang, aneh sholat Jumat di kantor Google. Kalau kita tanya benar nggak di situ ada tempat sholat? Kan mayoritas di situ tuh non Muslim. Itu sholat Jumatnya di mana gitu? Tapi kalau dia bilang dia sholat Jumat
di Capitol Hill gitu ya, atau di apa namanya, di Kongres gitu. Aneh pergi ke Kongres, lalu sholat Jumat di situ, itu orang yakin gitu. Kenapa? Di situ ada masjid. Di DPR kita lah, di DPR, kantor DPR Amerika, Anda datang, sholat Jumat di situ, orang percaya. Tapi kalau di Google dia membaca khutbah lagi kan, itu omong kosong itu. Jadi kita harus mengatakan, ini nggak mungkin ini. Jadi dengan cerita-cerita begini ada counter di pihak kita, maka itu sudah merupakan benteng, nggak bisa lagi dipengaruhi oleh cerita seperti Yusuf Mansur. Apalagi kalau dia bilang dia ada jumpa Tuhan di Ka'bah misalnya, pasti omong kosong, ya kan? Pasti omong kosong. Begitu juga cerita-cerita dia berjumpa dengan Nabi Muhammad itu sebenarnya itu cerita omong kosong. Karena analisis sudah kita buka. Gitu. Nggak mungkin itu terjadi. Gitu. Walaupun nanti ditopang oleh cerita, ada guru-gurunya mungkin ya, dari Tahrim sana itu juga nggak kalah bohongnya. Gitu. Tapi dengan ada pisau analisa di tiap-tiap kita bisa membedah persoalan ini. Ya kan? Nah, untuk bisa membedah itu kita perlu meningkatkan kemampuan intelektual kita, kemampuan ilmu kita gitu. Kalau ilmu kita makin bertambah, maka itu pisau analisa. Sebab zikir-zikir yang diceritakan Yusuf Mansur misalnya. Tadi dia ceritakan ke Google, lalu punya perusahaan Paytren yang harganya 4 triliun. Begitu kita analisa, menggaji karyawannya yang paling banyak 10 orang, dia nggak sanggup. Malah ada perusahaan harganya triliunan, gaji orang berapa puluh juta aja nggak sanggup. Maka kita bilang itu hanya cerita omong kosong. Dan bukti berikutnya apa? Paytrennya nyungsep, bangkrut, mati gitu. Jadi rumus Mansur itu mengumpulkan uang, diambil, pergi gitu. Karena itu nggak ada tuh kedengaran cerita orang berinvestasi ke Yusuf Mansur atau kerjasama bisnis yang mitranya itu happy gitu. Saya nggak pernah dengar itu. Yang mitra itu dapat untung seperti yang dijanjikan itu, saya nggak pernah dengar itu. Yang ada siapapun yang berhubungan dengan Yusuf Mansur itu akan merasakan akibatnya. Akan dia rasakan gitu. Kalau sedekah gak cerita tabung tanah, lalu cerita apa lagi? Cerita tabung tanah, investasi berjamaah, walaupun dia hibur-hibur nanti masuk surga berjamaah. Gitu. Kalau kita sedikit punya analisa, kita akan itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Pasti ini ceritanya cerita bullshit. Jadi begitu cara kita menganalisis, membahas, karena Yusuf Mansur itu paling takut, karena itu dia menggunakan strategi hit and run. Dalam periode-periode pertama, itu banyak orang yang merasa, tanda kutip ya, ditipu gitu. Dia menyerahkan uang, ya dia merasa akan mendapatkan kembalian, bisnis. Tapi oleh Yusuf Mansur justru cerita agama ini dimanipulasi, orang menyerahkan uang tapi tidak punya alat bukti. Nggak ada kwitansi, nggak ada, gitu-gitulah. Akibatnya apa? Ketika diproses di pengadilan, ini yang bermasalah. Tapi ingat, itu cerita peradilan dunia. Begitu banyak orang mengutuknya, itu nanti ya pasti ada akibatnya. Baik di dunia, nanti di akhirat juga dia kembalikan. Jadi cerita-cerita Yusuf Mansur ini, dia telah merancang ceritanya itu dalam rangka hit and run. Kalau kata Pak Budiman tadi itu, dia merancang itu untuk mendapatkan uang dengan tidak ada kembalian. Ya kalau kita bilang ya memang dari awal tuh dia niatnya mau nipu gitu. Dia dibikin perangkap, dia gunakan modal kepercayaan. Ini orang percaya nih gitu. Udah. Jadi itu yang digunakan oleh Yusuf Mansur sehingga cukup panjang waktunya dia meraup uang dari masyarakat.
Dan mulai tahun 2019 arus balik itu terjadi sampai sekarang. Jadi DPR jadi nggak dapat. Lalu apalagi setelah ini kita akan memantaunya bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.